Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian Ahad ingkang tansah karingan kalihan saking Rasulullah Subhanahu wa taala. Monggo wonten kalongan ingkang punika kita tansah ningkataken raos takwa kita, iman kita, syukur kita niki dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kawit saking pinten-pinten kanikmatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula sedaya. Kami wonten wekdal ingkang punika kita ngrasakaken salah saking bilipun nikmatipun Allah ingkang awis inggih punika nikmat sehat wal afiat. Monggo kawula dherekaken dipun syukuri kanthi lisan kanthi hamdalah tawi takmir. Alhamdulillah. Salajengipun samangke syukur kanthi perbuatan kasumanggaken dumateng bapak-bapak ibu jamaah sekalian. Ingkang angka kalih shalawat salam dan kedap-kedap pembuatan sah kita tunjukkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring suri tulodo ingkang sae lan terus uswah hasanah dumateng kita sedaya lan menawi kita istiqomah temuhu derek kula boten sampun dipun tuntunaken Rasulullah, insyaallah kita badhe dipun tebetaken Allah wonten golonganipun tiyang-tiyang ingkang gesang bagya mulya wonten alam donya lan sakmene wonten alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia ya Pak? Saya tadi baru ingat, oh iya biasanya saya di sini pakai bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pakai bahasa Indonesia mawon Ibu. Oh ya, timas melepas yang bahasa Jawa sebenarnya biasanya bahasa Indonesia. Nanti saya mohon diberitahu Pak Budi kalau sudah waktunya sudah habis ya. Biasanya ya. Ibu-ibu ini saya tidak tahu, saya tuh baca undangan itu kayaknya ada temanya Ibu. Di undangan itu ada apa deh Pak? Bukan yang satunya dia, bukan yang ada apa dengan Muharram Ibu tadi. Oh gitu. Soalnya saya tuh batalkan satu. Tadi sini lebih dulu karena Pak Nanda lebih dulu, terus daerah Sardono Harjo kayaknya sama juga ada apa dengan Muharram. Ya, enggak apa-apa dua-duanya itu. Ada apa dengan Muharram kan? Ya, yang di sini. Ibu Bapak, kita mau membahas atau kita ngaji tentang surah Wal Asri. Apa semua Ibu? Wal Asri. Coba Ibu monggo sareng-sareng kawula bedakan. Nggih, Wal Asri namung 3 ayat. Surat terpendek di dalam surat terpendek yang terpendek Al Kausar ya. Terpendek kedua. Monggo. Kalau bedakan nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pendek Ibu. Kita mau ngaji itu. Kadang-kadang kalau doang wah ngasih kok ngaji surat yang pendek gitu ya.
Kadang kalau ngaji kan ketok wajah itu kalau wayangnya di tengah-tengah wajah gitu ya. Mantap, tapi kan wal asri inna toina itu banyak. Tapi ini bagian dari ayat Quran dan semua ayat Quran sama. Wal asri, demi waktu asar. Di terjemahan kita hanya demi waktu ya. Padahal waktu itu di dalam Al-Quran disebutkan semuanya. Dimulai dari tadi fajar, Allah ini kata wal asri ini sumpahnya Allah. Allah bersumpah itu dengan makhluk, dengan ciptaannya. Tetapi kalau manusia bersumpah tidak boleh dengan makhluk, harus dengan Allah. Dan sumpah itu biasanya untuk memperkuat sesuatu yang memang luar biasa. Misalnya di pengadilan, sumpah demi Allah, itu kalau manusia. Wallahi, tallahi, itu kalau manusia. Tapi kalau Allah bersumpah, sama fungsi sumpah itu untuk menekankan sesuatu yang luar biasa. Maka Allah bersumpah. Sumpahnya Allah melalui makhluk berarti melalui urut-urutan waktu. Dimulai dari tadi fajar, wal fajri, demi waktu fajar. Ayat setelahnya itu ayat yang sangat penting sekali. Wal fajri wal layalin asri, terus ya. Kemudian yang kedua, setelah fajar runtutan yang berikutnya wasubhi, waktu nanti agak siang, wadduha, demi waktu wadduha wal laili idza saja, wasubhi idza tanafas. Setelah duha nanti di siang Allah bersumpah lagi, wan nahari, demi waktu siang. Setelah condong lagi ya, maka kemudian disebut dengan wal asri, demi waktu, atau demi waktu ya, kita di Quran cuma demi waktu gitu aja ya, demi waktu. Nanti kalau sudah malam Allah bersumpah lagi, wal laili, demi waktu malam. Ibu bapak, rangkaian dari kata wala, kita mulai walaili ya, walaili, wal fajri, was subhi, wad duha, wan nahari, wal asri, lanjut lagi berputar terus. Itu menunjukkan rangkaian waktu. Allah bersumpah dari waktu yang terus berputar itu bahwa manusia rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Dulu kita pernah menjelaskan ya Pak, nama manusia itu di dalam Quran ada 5, disebutkan 5 itu sudah nih kayaknya ya. Ya, di dalam Al-Quran itu manusia disebutkan menjadi 5 nama. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya manusia semua. Tapi dalam Al-Quran ada nama penyebutan yang berbeda-beda. Yang pertama Bani Adam. Manusia itu nama pertama Bani Adam. Nama yang kedua Al-Insan. Di ayat tadi innal insana lafi khusrin ya, insan ini manusia. Nama yang ketiga An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, dan seterusnya disebut dengan An-Nas. Nama yang ketiga. Nama yang keempat Bashar. Nama yang kelima Abdul, ya, dan hamba ya. Itu 5 nama itu maknanya berbeda-beda. Kalau bahasa Indonesia kan cuma satu, manusia gitu aja kan. Manusia sing kepiye gitu. Itu pokoknya menungso. Kalau bahasa Jawa nih menungso. Kalau dalam bahasa Sanskertanya manusia. Karena bahasa Jawa itu menyerap dari bahasa Sanskerta dulu.
Bahasa Sanskerta digeser ke bahasa Kawi, digeser ke bahasa Jawa sekarang. Jadi manuso. Aslinya manusa. Manusa itu kepala manu. Nah, itu kan dalam bahasa Sanskerta itu begitu, Pak. Jadi manusia itu berasal dari dulu ada makhluk, ketika dunia ini belum ada, ya ada sosok seperti ya kayak manusia kayak gini nih, tangannya menjadi langit, tangan kirinya menjadi bintang-bintang dan sebagainya, badannya jadi apa, terakhir kepalanya ini jadi manusia. Itu dalam kebudayaan India kuno. Maka kemudian disebut dengan manusia. Nah, 5 ini beda-beda, Pak. Bani Adam, anak cucu Adam. Ini ketika manusia dinamai Bani Adam itu ketika Allah memposisikan atau menjelaskan manusia sebagai makhluk yang mempunyai asal usul yang jelas. Hanya manusia yang disebutkan asal usulnya jelas. Makhluk semua di dunia ini, dalam kehidupan ini, semua makhluk Allah asal usulnya yang jelas itu hanya manusia. Nenek moyangnya itu hanya manusia yang jelas. Siapa nenek moyang manusia, Bu? Bapak? Bapak A, Adam atau Nabi A? Asal usulnya malaikat? Enggak jelas. Allah enggak menjelaskan. Asal usulnya sapi. Ya siapa asal usulnya sapi? Enggak jelas. Ya sebutnya sapi lah. Pokoknya sapi dari mana? Gitu kan? Enggak jelas. Kita habis beli sapi, jadi yang teringat sapi. Tadi sore beli pitik, berarti pitik. Ayam. Siapa leluhurnya? Ya enggak jelas. Bani Adam, manusia disebut Bani Adam karena wahai manusia, kamu punya nenek moyang yang jelas, terperinci penciptaan. Dilihat dari sisi sejarahnya. Kemudian insan, kita nanti akan bilangkan insan itu ya. Insan, semoga waktunya cukup. Insan itu manusia dilihat dari sisi kecerdasannya. Hanya makhluk yang disebut manusia yang memiliki kecerdasan yang unggul. Makhluk lain tidak punya kecerdasan setinggi manusia. Tidak mempunyai kedudukan di mata Allah yang posisinya tinggi selain manusia, tidak ada. Disinilah nanti Bapak dan Ibu, kenapa syirik itu dilarang? Karena manusia itu sudah paling tinggi. Kamu tuh mau minta tolong pada siapa lagi kalau nggak kepada Allah yang di atasmu? Syirik itu kan minta tolong pada di bawahnya manusia, Pak. Ya nggak, Pak? Manusia minta tolong pada penunggu desa, ringin, watu gede, watu gunung, omah tua, omah yang nggak ada penghuninya, kadang-kadang depannya kan isinya macam-macam. Kenapa nggak boleh? Karena manusia sudah unggul di mata Allah, disebut dengan insan. Di atasnya manusia, makhluk itu udah nggak ada lagi. Baru langsung Allah. Maka berdoa langsung, minta langsung pada Allah, ya kan, bersyukur langsung, menyembah juga langsung. Kalau manusia kok menyembah, di bawahnya itu kayak mahasiswa doktor minta dibuatkan makalahnya pada orang anak-anak SD. Ya diorek-orek akhirnya lah. Kayak kita syirik itu kita hanya diorek-orek sama makhluk-makhluk lain di bawah kita. Ya nggak usah takut pada rumah tua ya. Kalau waktu geser gitu, waktu nang pojok desa geser banget gitu, besok kayak teko. Wah ini sing nunggu ira terang iki dikei jalan jenang abang. Insan ya Pak, manusia punya akal yang luar biasa. Tapi yang beredar di masyarakat kita kan manusia itu kalau jin gitu ya, bahasa Jawanya memedi. Itu kan takut sekali manusia. Padahal Rasul yang mengatakan takutnya jin kepada kamu
Atau takutnya kamu kepada jin itu takutnya jin kepada kamu melebihi takutnya kamu kepada jin. Itu ngendikan Ibu Rasul. Jadi jin itu ya kita udah takutnya luar biasa, kita malah takut. Karena kebanyakan nonton film horor. Memetik budi. Habis isa jarang ke nyandal ke ruko, kemendal gitu pas ada tahajud langsung diubah ke takut. Tak kira wedon gitu kan. Padahal ruwe diri. Ini insan tak ya, insan cerdas harus berpikir. Manusia itu punya kecerdasan luar biasa. Maka dia memiliki posisi lebih tinggi dari makhluk lain. Dia langsung di bawah Allah. Bahkan di dalam jiwa manusia ini ada ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiupkan ruhku ke dalam diri manusia. Semua kita manusia makhluk yang unggul. Nomor 3, Anas itu makhluk atau manusia yang bermasyarakat, bersosialisasi. Serawung. Berkali-kali di kampung kita itu kan ukuran serawung yang gampang. Gotong royong, layak, nyumbang, jagong, rondo. Nah, 5. Ini kata Anom Suloto. Makhluk serawung manusia itu. Maka aneh kalau kok ya kita sebagai manusia kok tidak serawung itu mengingkari kodratnya sebagai manusia. Enggak usah dibahas kali ini ya. Di kampung mesti ada, di mana-mana mesti ada. Godhog kacang hijau ini mesti ono sing nglanji ya nek orang Jawa itu. Nglanji itu kacang hijau yang digodhog sedina sewengi enggak bisa pecah. Nah, gitu ya. Kalau di surah An-Nahl itu akabira mujrimiha. Di masyarakatnya mesti ono wong siji apa loro sing nglanji mesti aneh. Oh itu sudah kodrat. Nek wayang ya ning sing kunine ya gitu toh. Nek ana sing kunine wae gak geger. Ya karena sejarah Rasul ya ana Abu Lahab, Abu Sufyannya ada. Nabi Musa ada Samirinya, ada. Masyarakat kita mesti ana sing nglanji kacang ijo sing nglanji itu mesti ana. Ya Bu nggih. Ada. Urane kok godhog kacang ijo kabeh pecah terus di dahar buku niku mboten enten. Meliwet ya mesti sorene gambahe, mesti enek. Terus tak tampeni iki lho gambar tepatnya. Nomor 4 basar. Basar itu manusia, artinya juga manusia artinya apa? Manusia yang memiliki fisik yang sempurna dibanding makhluk lain. Sempurna Pak kita itu. Sempurna, fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Tidak ada makhluk kok diciptakan seindah seperti ini kan? Ya. Manusia itu diciptakan fi ahsanit taqwim, dalam rupa yang sempurna. Jadi manusia makhluk yang dilihat dari sisi fisiknya. Makhluk lain kan? Kita lihat sapi ya kayak gitu. Beda ngilo kita sama sapi kan gitu. Coba kita gendong kucing kita, ngilo. Mesti bagus kita, ayu. Itu contoh saja, simetris. Kita itu ngilo simetris kiwa tengene sing endi kita enggak tahu. Simetris semuanya sama. Nomor 4 abdun, nomor 5 abdun itu manusia. Sehebat apapun manusia posisinya sebagai abdi, sebagai kawula sinten? Kawulanipun Allah, maka kita enggak boleh sombong ngumuli Gusti Allah. Menang itu dong. Ayo man, udah man. Sikil kuwi nek kenang lemah dadi wah, glodoki ya. Mau jadi cekel iki ndak aku. Jadi cekel.
Sombong. Tidak boleh. Apa sih kamu itu? Sekaya apapun manusia, posisinya sebagai apa? Nah, di surah Al-Asr, wal asri innal insana, sesungguhnya manusia merugi. Manusia sebagai makhluk yang punya akal. Berarti apa? Manusia pikiran yang membuat rugi kamu itu apa? Kita baca Pak di surah Al-Kahfi ayat 103 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhanna sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Wahai manusia, wahai hambaku, maukah kamu saya beritahu orang yang paling rugi? Ya, yang paling rugi. Siapa dia? Orang yang melakukan perbuatan atau orang yang berperilaku berbuat sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik di muka bumi, tetapi dia mengira bahwa dia melakukan kebaikan. Itu yang merugi. Awake dhewe seprono sepene ngene-ngene iki, aku ini bener, tetapi ternyata salah. Ukuran salah dan benarnya dari mana? Dari aturan-aturannya. Allah tuntunan Kanjeng Nabi. Nah, salah satu yang dijelaskan di dalam wal asri itu manusia yang rugi itu, ini satu sisi saja yang akan kita jelaskan. Masih banyak aspek yang rugi itu, masih banyak aspek. Tapi satu sisi saja di sini, ya, manusia. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, amal soleh, saling menasihatkan dalam kebenaran, saling menasihatkan dalam kesabaran. Itu aslinya gimana sih maknanya? Kita kembali ke waktu tadi. Orang yang tidak rugi itu yang kayak apa? Orang yang rugi itu yang kayak apa? Kembali ke waktu. Dengan adanya waktu, manusia akan ketahuan mana yang rugi, mana yang tidak rugi. Kok bisa? Iya. Tadi rangkaian wal asri itu wal fajri was subhi wal duha wan nahari wal asri wal laili, terus begitu. Itu akan terus berjalan begitu terus. Nah, yang tidak rugi yang bagaimana? Yang tidak rugi manusia yang selalu memperhatikan perjalanan waktu dan dia terlibat di dalam waktu, dan ketika dia terlibat mengisi waktu itu selalu yang positif untuk ditinggalkan di waktu-waktu yang akan datang. Itu yang tidak rugi. Karena melakukan positif terus. Maknanya gimana Pak? Kok panjang sekali tadi penjelasannya? Maknanya begini, saya kasih contoh aja. Kita kan merasa nih Pak, ngerti-ngerti wes saya ketilpun, ngerti-ngerti wes sore, ngerti-ngerti wes ya ini, ngerti-ngerti wes widak, ngerti-ngerti wes widak rimpang, ngerti. Pertanyaan kita Pak, apa yang sudah kita tinggalkan dari 50 tahun perjalanan hidup kita? Kita termasuk orang yang rugi atau tidak? Kita termasuk senang melakukan sesuatu yang gak benar dan kita merasa benar, atau kita melakukan sesuatu yang sebenarnya positif dan itu sesuai dengan penjelasan Allah dan Rasul dan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang? Saya misalnya Pak, aku ngerti saya ketawa, tidak tahu, saya 5 tahun, apa ya sudah pernah saya lakukan. Sholatku wis piye, zakatku wis piye, zikirku wis piye, akhlakku bagaimana, ibadahku bagaimana, apa yang akan saya tinggalkan kepada anak cucu saya setelah saya nanti pergi? Apa orang salah masih yang dunia? Enggak kan? Dunia mau gentenan, kita genteni simbah kita besok digenteni anak kita digenteni cucu kita digenteni canggah, buyut dulu canggah. Seterusnya Pak,
Maka terkait dengan waktu, wal asri itu, orang yang rugi adalah orang yang tidak memperhatikan bahwa dengan waktu itu dirinya itu ada. Oh ini ya, ada. Allah mengatakan, hei manusia, dengan berjalannya waktu kamu itu ada, kamu itu dianggap ada, kamu itu, bahasa anak kita sekarang itu eksis. Eksis itu bahasa Jawanya loh. Kamu eksis kalau kamu melakukan kebaikan dan kebaikanmu itu terus nilas kepada generasi setelahnya. Itu yang tidak rugi. Jadi kemana-mana duit tilas. Itu yang tidak rugi. Jangan tiba-tiba wes seprono seprene ngerti-ngerti aku kong ini tilasku opo. Aku sore wes ora ono, aku ditilas opo. Gitu nih Pak. Ini pesan Allah yang begitu dalam. Dengan perjalannya waktu, apa yang membuat kamu ada? Ada itu kan tidak belegere kalau ini ada, saya ada. Ini bukan begini Pak maksudnya. Tapi ada itu kamu betul-betul eksis. Meskipun saya sudah nggak ada, saya sudah mati, sudah wafat, kamu tetap ada. Kalau kita meninggalkan jejak yang positif, coba di kampung sana, wah akhlaknya baik, ibadahnya baik, dikenang masyarakat itu. Di kampung mana lagi dikenang masyarakat itu, di mana lagi dikenang, tapi dikenang kebaikannya Pak. Ya, dikenang kebaikannya. 100 tahun lagi, wah, dulu di sini ada sesepuh namanya Bapak ini singgah ini, bintang ini bagus kan, dikenang. Lagi bangun masjid ya, dijenengi masjidnya Simbah kuwi. Dikenang. Itu kita meninggal. Kalau dalam bahasa Indonesia meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kebaikan. Nah kita berdinongan dari yang murid-muridnya nah. Kita tiap hari memberitahu murid-murid kita, ya itu wal asri. Orang yang tidak rugi, orang yang meninggalkan jejak kebaikan di masyarakat dan membuat umur kita panjang. Umur kita panjang itu bukan umur kita ya Allah panjangkanlah umur kita, kemudian Allah memberi umur kita 200 tahun, bukan. Itu usia, bukan umur. Usia kita terbatas Pak. Usia kita terbatas sampai 70 tahun, 78, 80, 90, 100. Insya Allah jamaah ini 150 kabeh. Tetapi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Bu. Atau sakit ya pesake anake orang putune ya. Soalnya kita umur 150 anak kita ya wis 100. Pada buyute. Delok batalan kok udah ngerti. Bakal teko anake, lek kamu sing ngedulke sapa? Ora ngerti Pak, kan sapa teko ana putune. Soalnya pada wis lansia semua. Itu usia Pak. Tapi kalau umur, Al-Ghazali wafat usia 30-an. Tapi sampai sekarang umurnya masih ada. Eksis Al-Ghazali ya teman. Di mana-mana kajian Al-Ghazali. Rasulullah SAW umurnya usianya hanya 63 tahun. Tapi sampai akhir zaman Rasulullah masih eksis. Jenderal Sudirman usianya cuma 30-an Pak Jenderal Sudirman itu. Wafat muda. Tetapi umurnya masih lama. Perguruan tinggi Universitas Jenderal Jalan Jenderal. Umurnya, usianya cuma 30-an.
umurnya yang panjang. Maka permohonan kita, ya Allah, Allahumma tawbil umurana, ya Allah, panjangkanlah umurku, itu bukan kita minta dari 150 tahun, tetapi tanamkanlah kebaikan dalam diriku, biar saya bisa nilasi kebaikan-kebaikan dimanapun. Ketika saya besok dipanggil oleh Allah, nilasi itu terus menjadi kebaikan bagi orang lain. Itu yang tidak rugi, Pak. Itu nggak rugi kita. Paling tidak untuk anak-anak kita, gimana Pak? Supaya kita nilasi apa? Berarti kita juga harus bagus. Harus aminu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu cara kita membuat kita menjadi baik, supaya kita ada terus. Itu enggak rugi. Jangan sampai wis jelas-jelasnya eneng we ora dianggap eneng. Makanya dan pepatah Arab itu ya wujuduhu ka'adamihi, itu artinya keberadaannya itu seperti ketidakadaannya. Wongnya eneng ini dianggap eneng. Itu rugi, Pak. Itu rugi betul. Genah-genahnya eneng tapi enggak dianggap eneng. Sojoku, kenapa? Wah, punya track record, punya tilas yang enggak bagus. Makanya dianggap remeh. Lebih-lebih kalau sudah nggak ada, tambah nggak ada lagi. Paling. Nah di surah Al-Kahfi tadi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, kejahatan, mereka merasa benar, kemudian nilasi kejahatan itu dan dikenang. Oh, si dia itu pernah melakukan ini itu, sehingga kita jadi masyarakat lebih rusak. Dikenang tapi negatifnya, itulah orang-orang yang tambah rugi lagi. Aksarin itulah yang paling merugi. Jadi pesannya kepada kita semua Bapak Ibu di pagi ini, mari waktu yang terus berjalan ini kita isi dengan sesuatu yang positif. Ibu ya? Saking Ibu ya? Setuju Ibu? Bapak setuju ya? Yang baik dimulai dari kecil-kecil. Jangan membayangkan kita seperti Jenderal Sudirman, berarti kita kudu malu perang gitu kan. Gak usah yang kecil-kecil saja. Dimulai dari yang kecil-kecil, kemudian meningkat. Pokoknya kebaikan terus kita lakukan. Itu tadi kata-kata innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika dirangkum jadi satu, berbuatlah baik, berbicaralah baik, berpikirlah yang baik, berperasaanlah yang baik, dan tinggalkan kebaikan itu. Mesti dikenal. Wah, berat ya Pak. Kita kan manusia, itu kan ada salah dan dosanya gitu ya, ada kekurangannya gitu. Gak apa-apa. Kekurangan kalau itu khilaf karena kita berbuat baik, akan tertutupi oleh kebaikan itu sendiri. Tetapi kalau kebaikan itu dilakukan dengan tidak ikhlas, pasti akan terbongkar lagi. Nanti bahwa dia akan terus. Makasih Pak. Kebaikan itu meliputi beberapa hal Pak. Kalau kita mengikuti nanti di MKCH ya, mata keyakinan dan cita-cita hidup Islam warga Muhammadiyah itu ada 4 level kebaikan yang harus kita wujudkan. Kebaikan yang pertama, kebaikan dalam akidah, dalam bidang akidah. Itu nanti kalau di buku-buku di Muhammadiyah itu ada namanya MKCH, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama ada 4 jenis kebaikan yang harus selalu kita tanamkan. Di situ pertama kebaikan dalam bidang akidah. Berarti apa? Kalau akidah berarti kita harus menegakkan akidah kita, harus Allah selalu hadir di hadapan kita, itu akidah. Kebaikan yang kedua, kebaikan dalam bidang ibadah.
ibadah makdom, sholat, zakat, puasa, haji, ya, toharoh, itu ibadah makdom. Kita juga harus baik. Supaya baik apa? Mengikuti contohnya Nabi, bukan ngarang-ngarang sendiri. Sholatnya gimana? Tiru Rasulullah. Zakatnya gimana? Tiru Rasulullah. Hajinya gimana? Tiru Rasulullah. Wudunya gimana? Tiru Rasulullah. Itu yang paling baik. Tapi umat Islam itu hobinya dalam hal ibadah itu kreatif, dalam hal muamalah tidak kreatif. Ibadah itu aturannya sudah jelas, tapi kreatif dia neng-neng. Wah, kata enak Kanjeng Nabi ini ora meriah. Awake dhewe kudu ngenengke liyane gen tambah meriah. Kalau tambahan itu hanya berupa kebudayaan, kebiasaan untuk mendukung tidak apa-apa. Tapi kalau dianggap tambahan itu sebagai bagian dari ibadah, itu yang tidak boleh oleh Rasul. Sudah jelas Pak, sholat itu sudah jelas. Rasul sudah nuntunkan dari habis wudhu sampai salam itu sudah detail-detailnya Rasul sudah nuntunkan, kita ikuti. Itu kebaikan dalam bidang ibadah. Zakat, haji itu Rasul sudah menentukan semuanya. Tinggal ikuti. Nomor 3, baik dalam akhlak. Kita selalu sehari-hari berhubungan dengan manusia lain, akhlak kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada manusia lain, kepada makhluk Allah yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan itu sudah ditentukan Allah juga. Akhlaknya itu kayak apa, kita sudah tinggal menjalankan. Akhlak tinggal menjalankan, itu kebaikan yang punya. Nah, untuk mengerti detail-detailnya memang kita harus ngaji seperti ini Pak. Itu nanti pelan-pelan akan tambah. Oh, tambah ilmuku untuk kebaikan dalam akidah. Oh, tambah ilmuku kebaikan dalam bidang ibadah. Oh, tambah ilmuku dalam bidang akhlak. Nanti kalau kita sering ngaji-ngaji kayak gini, tambah sedikit-sedikit kita amalkan, itu yang terbaik. Itu yang paling baik. Karena kalau kita suruh ngerti total 100%, itu nggak bisa Pak. Kita harus sedikit-sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Itu yang paling baik. Kalau ada kesalahan, kita menyadari saya salah, kita perbaiki. Itu yang paling baik. Ada pepatah, orang yang paling benar itu atau orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi yang paling baik adalah orang yang melakukan kesalahan, menyadari kesalahan dan memperbaiki. Itu syairnya Nasyidariya. Orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tetapi orang yang melakukan kesalahan, menyadarinya, memperbaikinya. Terakhir, kebaikan yang keempat, yaitu kebaikan dalam bidang muamalah. Muamalah itu selalu kita kepada manusia, semuanya ini muamalah. Kita harus baik di situ. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti Rasulullah dan kita berijtihad. Ijtihad itu mengembangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, wah ini tempat wudhu kita ini supaya lebih baik gimana ya? Itu muamalah. Itu ada tanah di samping kampung itu supaya baik gimana ya? Idenya muncul, itu kebaikan. Kalau ibu-ibu nanti misalnya ibu-ibu di sini jamaah kajian ini mempelopori pemanfaatan tanah di sana sebagai sayur hidup, apotek hidup dan warung hidup, wah, dan itu bisa meremboko bagus, mempengaruhi kemana-mana. Misalnya ibu-ibu kita besok sudah sowan di hadapan Allah, itu masih diteruskan dan akan dikenal. Untuk siapa tuh dulu yang mempelopori? Ibu-ibu jamaah kajian. Itu muamalah ini. Maka ada pepatah lagi, kok saya sering pepatah. Pepatah lagi begini. Orang yang hebat itu orang yang selalu bicara ide. Orang yang biasa saja,
orang yang selalu berbicara peristiwa atau kejadian. Orang yang tidak hebat, orang yang membicarakan orang lain. Gitu, saya ulangi Bu. Orang yang hebat, orang yang selalu membicarakan ide, di gagasan baik. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kebaikan-kebaikan itu, supaya kita nggak rugi. Prono seperti kok ngerti-ngerti kok ini kayak belum meninggalkan apa Pak? Kita bicara ide. Oh, sana didirikan apa ya? Sini didirikan apa ya? Ini bagusnya gimana ya? Itu kita bicarakan. Itu orang yang terbaik, orang yang hebat, orang yang selalu membicarakan ide atau gagasan. Orang yang biasa saja membicarakan peristiwa, tabrakan yang kono, kecelakaan yang kono, habis kae cerai nih wis piro. Cerai kae piye itu peristiwa yang itu biasa aja. Orang yang tidak hebat, orang yang membicarakan orang lain. Kita di mana ya Bu? Kita di mana Bu? Kita seringnya di mana? Bapak-bapak juga seringnya di mana? Ya. Ya netralnya dua itu, bicara peristiwa gunung kayak meletus, kayak naik banjir, naik tabrakan itu netral biasa aja. Ya nggak hebat, ya nggak tidak hebat, biasa aja. Tapi kebiasaan kita, mau di masjid aja nyenggol Kak. Kayak ini kayak piyu. Siapa Kak? Kayak lu sih libusan di Jero. Kok dengarnya melu ngaji biasa deh orang itu kan langsung muncul sih dia ngomongnya siapa? Orang lain. Bapak juga. Ya semua. Maka kemudian muncul bapak lain. Oleh karena itu supaya nggak rugi bicarakanlah ide. Di mana-mana bicarakan ide. Tangumpul. Wah ini gimana ya bagusnya? Masjid ini supaya ngerembokok gimana? Oh bimbingan ini. Jalan. Ide lagi yang dibicarakan. Kumpul ini yang bicarakan ide terus. Begitu Pak. Kan kumpul langsung. Yang dibicarakan mulai. Ide kayak kok ini ide. Saya ngerti kain lho. Saya pindahan sapinya jenengan itu Bude. Oh kayak cahanya kayak Bude. Nah, apa? Sudah dibicarakan. Bude mana kalau menengah dijak? Ngomong kita ini. Ngatain Ibu? Bapak, supaya kita tidak rugi, supaya kita untung, mari isi waktu dengan kebaikan. Kebaikan dalam bidang akidah, kebaikan dalam ibadah, sholat yang tertib, sholat yang bagus, jamaah dan macam-macam, termasuk kita kajian di mana-mana tertib. Kita ikuti. Kita akan dikenal anak kita besok udah ngerti. Bapak ibu itu kalau habis subuh akad pagi mesti pengajian. Jadi kalau anak kita itu akad pagi kok nggak menemukan kita, pikiran kita langsung apa? Pengajian. Kalau ditanya, Dek, Bapak gimana? Jawaban adik langsung pengajian. Berarti anak kita sudah ditilasi kita. Kita sudah meninggalkan tilas di anak kita. Oh pengajian atau kajian. Mungkin ini Ibu, semoga kita semua diberi kemudahan, diberi doa Allah Subhanahu wa taala, diberi keringanan untuk selalu menanamkan kebaikan, diberikan tuntunan supaya kita kuat. Ya, di mana-mana kita selalu kuat. Kemudian diberikan bimbingan supaya kita tidak terjerumus ke kiri dan ke kanan, kita tetap istiqomah di jalan yang mustaqim. Amin. Dan semoga kemarin-kemarin kalau ada salah dan kurang, dosa-dosa, kita senantiasa diberi ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang hak dan benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah dan kurang itu semata-mata dari kepengetahuan saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atasnya. Aqulu qouli hadza wa aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada